Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh para VTubers se-Indonesia, kemudian dihubungkan dengan beberapa video yang menyatakan bahwa VTube itu adalah sejenis pozi dan haram. Itu tulisan YouTubers ya, itu tulisan YouTubers. Saya ingin menjelaskan dari dasar tentang VTube. Yang disajikan di VTube itu adalah iklan. Bedanya antara VTubers dengan YouTubers, kalau YouTubers yang dibayar adalah yang membuat konten. Kalau VTube yang dibayar adalah penonton, disebut VTubers. Dari mana asalnya tentang uang yang dibayarkan kepada penonton? Yang disajikan ini adalah iklan. Saya mengambil contoh yang sering kita lihat. Salah satu stasiun TV, saya sebut saja namanya TV One. Di stasiun TV itu tentu ada iklan yang disajikan. Di antaranya mungkin ada air mineral, ada sejenis kopi. Maka untuk ditampilkan di TV One, maka tentu perusahaan mineral tersebut bayar kepada stasiun TV tersebut. Kemudian diambillah karena sesuai dengan akad tanda tangan. Sama seperti VTube yang disajikan ini, ada sampo, ada sejenis kopi, ada KFC, ada Starbucks, ada motor, ada jam tangan, ada Megami, ada makanan-makanan lainnya. Maka tentu perusahaan-perusahaan semua ini membayar kepada VTube karena ingin ditampilkan iklannya. Maka VTube dengan hasil pembayaran tadi itu membagi hasil kepada VTubers atau penontonnya. Asalnya ini uang dari sini. Asalnya uang dari VTube, dari pembayaran tadi perusahaan tersebut yang ingin diiklankan perusahaannya di VTube. Maka akadnya jelas ya. Dasar mengambil uangnya jelas. Kemudian dibayar dengan view point. Poin tersebut di dalam aplikasi VTube itu adalah mata uang digital. Maka poin itu tentu berharga. Sama kalau kita dari Indonesia ingin ke Makkah, maka kita tukar dulu uang kita menjadi real, baru kita belanja karena mata uang di sana. Orang Arab, orang Eropa datang ke Indonesia ingin belanja di Indonesia, maka tentu ditukar dulu dengan uang rupiah karena mata uang Indonesia adalah rupiah. Kemudian mata uang digital di HP kita namanya poin. Apa itu poin? Saya mengambil contoh ya. Saya angkat saja nama Telkomsel karena memberikan terbaik. Kita berikan jempol kepada Telkomsel. Saya pernah mendatangi Grafari dengan urusan ingin memperbaiki nomor HP saya yang sudah lewat masa tenggangnya, ingin diaktifkan kembali. Setelah diaktifkan, ternyata salah satu karyawan dari Grafari tersebut menyapa saya dengan mengatakan, "Pak, bisa saya lihat poin di HP-nya?" Maka saya perlihatkan. Ternyata setelah beliau cek, ada 200 poin lebih di dalam HP saya, di nomor Telkomsel saya. Maka karyawan tersebut langsung menawarkan, "Pak, kalau kita mau tukar poinnya, maka poin ini berharga." Saya bilang, "Iya, bisa." Dia bilang bisa. Maka dia tukar. Kemudian pada saat itu juga alhamdulillah setelah penukaran poin, saya diberikan 2 liter minyak goreng. 2 liter minyak goreng dengan minyak goreng ternama lagi ya, minyak goreng ternama lagi.
Itu 2 liter. Itu berarti mata uang digital pada poin tersebut. Berarti poin itu berharga. Sama dengan yang kita kumpulkan. Yang kita kumpulkan ini adalah poin mata uang digital. Fase ke-6 nanti di VTube. Ini baru fase kedua. Sasarannya sampai kepada fase ke-6. Fase ke-6 poin dan voucher yang dikumpulkan oleh VTube saya lihat. Itu akan bisa dibelanjakan kepada di mall-mall kita belanja. Namanya aplikasi kan? Ya, itu namanya aplikasi. Sama seperti driver. Gojek online misalnya. Yang dikumpulkan dalam pengantaran itu kan juga termasuk diantaranya adalah poin. Poin yang kita kumpulkan, kita transfer poin itu, masuklah di rekening kita rupiah. Itu harganya poin. Harga inilah yang disebut dengan view poin. Maka jangan khawatir jika ada poin di aplikasi kita, itu sangat berharga. Itu sangat berharga. Cenderung naik harganya, bisa turun tapi cenderung naik. Itu namanya poin. Satu view point saya lihat di VTube itu harganya $1. Itu $1. Kemudian di bisnis VTube itu ada yang menyampaikan tentang keharamannya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa saudara kita yang menyampaikan tadi bukan mengatakan haram, tapi menyampaikan sejenis. Ozi ada sejenis gois. Bila menyampaikan seperti itu, kita pernah dengarkan videonya. Kemudian ditanyakan oleh salah satu VTuber, salah satu mitra dari VTube itu. Saya dengar anggotanya ada 500 orang. Mestinya yang menanya tadi melakukan pertanyaan, maka pertanyaannya harus jelas. Ternyata yang dia tanyakan itu ada satu kesalahan besar. Maka tentu jawabannya juga mengarah kepada kesalahan. Pertanyaannya adalah jika poin tersebut itu dikumpulkan, kemudian kita ingin jual, pernyataannya adalah yang membeli poin tersebut itu adalah e-commerce kita, ada di bawah kita. Artinya di bawah mitra baru kita yang ada di bawah kita langsung. Ini adalah pernyataan yang salah. Yang membeli poin tersebut ini adalah mitra, seluruh mitra yang ada di Indonesia, yang bukan cuma di bawah jurusan kita ke bawah. Dan ini adalah kesalahan. Maka tentu jawaban yang disampaikan oleh saudara kita, tentu jawabannya juga salah. Kemudian yang menjawab pertanyaan kita tadi adalah saudara kita. Bukan kita ingin menjelekkan, kita hanya ingin meluruskan. Mestinya memang yang melakukan pertanyaan tersebut itu adalah salah satu leaders yang sudah terkenal. Karena kan kita tahu sama-sama kan, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu tentang kefasikan, maka perjelaslah. Yang penanya tadi baru punya member, saya lihat ada lebih 20 orang dan seluruh membernya ada sekitar 500 orang. Di VTube dengan jumlah member tersebut 500 orang, itu baru dasar. Sebenarnya belum pantas untuk melakukan pernyataan dan pertanyaan, apalagi mengarah kepada menjatuhkan satu perusahaan sampai mengatakan mengharamkan. Bahasa YouTubers tadi itu mengatakan fauzi dan haram, bukan pernyataan ustadznya. Bukan pernyataan ustadznya. Tapi kalau tadi pembicara bermaksud untuk mengatakan haram, mestinya harus bertanya dong kepada leaders yang ada di atas, yang sudah mungkin puluhan dan jutaan orang mitra yang ada di bawahnya. Karena kan kita sudah dipengaruhi selama ini dengan MLM, marketing. Ingat bahwa semua penjual, pebisnis, pedagang, itu kan cari pembeli. Maka tentu dia harus sponsori orang. Ada yang dimaksud di sini, ada yang disebut dengan sponsor ya. Ada yang disebut dengan sponsor atau referral. A, B, maka B adalah sponsornya. Sama kalau saya misalnya punya travel ya. Saya punya travel, saya punya anggota misalnya atau mitra, saya menyampaikan, kalau Anda bawa yang mendaftar ke travel saya untuk berangkat umroh 10 orang, maka bagian Anda 1 orang.
Itu namanya bonus sponsor. Berhak tidak dibayar? Berhak. Karena kalau kita tinggal dia, tidak mencari pembeli, dalam hal ini kita sponsori orang, maka kita tidak bergerak. Maka berhentilah bisnis yang kita bangun. Atau mungkin Idul Kurban lah. Idul Kurban. Idul Kurban, banyak kan penjual sapi, ternak. Siapa yang membawa pembeli datang ke sini? Kalau dia membeli 10 ekor sapi saya, maka bagiannya adalah sekian juta. Itu akadnya. Itu bagi kepada sponsornya. Siapa saja di antara bisnis kemudian berbagi referral dengan mitra, maka itu disebut dengan sponsor dan berhak untuk dibayar. Kita tahu juga mana MLM dan mana yang money game. Seandainya di VTube ini yang menjual Vio Point kepada member adalah perusahaan, maka ini pasti money game. Maka ini pasti money game. Tapi ini bukan. Yang menjual Vio Point adalah member kepada member lain. Karena harga Vio Point tadi itu berharga. Itu berharga. Jadi berhaklah orang mendapatkan sponsor. Sama saya. Saya ingin bermitra misalnya dengan VTube. Saya cari misalnya 10 orang, saya cari 20 orang, saya cari 30 orang. Berhak enggak saya dapat bonus sponsor? Berhak. Sama seperti misalnya, ini nilai ya, nilai. Anak saya belajar daring kan, melalui aplikasi, melalui medsos saat ini belajar di rumah. Nilainya bagus. Dikasih poin oleh gurunya 100, nilainya berharga. Itu namanya poin. Itu namanya poin. Itu bonus sponsor. Ada yang disebut dengan peringkat. Yang dimaksud dengan peringkat kemudian diberikan hadiah di dalam Islam ini disebut hadiah. Sama misalnya saya keliling memberikan pembinaan. Misalnya saya memberikan presentasi salah satu organisasi, atau memberikan presentasi tentang VTube, atau memberikan presentasi tentang aplikasi lain. Saya punya anggota dengan target misalnya 1000 orang. Yang ikut bermitra dengan saya 1000 orang. Kalau 1000 orang saya naik peringkat, berhak tidak saya dibayar? Berhak. Misalnya saya dibayar 5 juta. Iyalah saya berhak dibayar untuk dibayar seharga 5 juta. 1000 orang loh. Karena saya bicara. Sama seperti saya diundang di salah satu organisasi. Saya dibayar per jam 600.000 saya bicara. Berhak tidak saya dibayar? Berhak. Karena tanpa Anda mungkin mereka tidak ikut 1000 orang. Maka itu disebut hadiah untuk naik peringkat. Sama misalnya salah satu perusahaan air minum ternama, tidak usah kita sebutkan namanya. Kalau Anda membawa pembeli ke sini 1 orang, maka bonusnya 3 juta. Kalau Anda sudah bawa 2 orang, 3 juta naik menjadi 4 juta. Tapi kalau Anda membawa ke sini 10 orang, karena 10 orang adalah targetnya untuk naik peringkat, maka dari 10 orang itu Anda akan mendapatkan 10 juta per 1 mesin. Itu adalah naik peringkat, disebut hadiah. Karena semakin banyak yang dia datangkan, maka dia berhak untuk dibayar dong. Jadi iklan, ya, jadi iklan. Kemudian akad dari VTube ini sangat jelas. Akad dari VTube ini sangat jelas. Anda nonton 1 hari, Anda nonton 10 iklan, yang disajikan adalah iklan, Anda dibayar per hari 4.500, itu jelas 0,3 poin. Akadnya jelas, bagi hasilnya jelas. Yang kedua, jika Anda dapat sponsor, Anda berhak mendapatkan 5% dari hasil tontonannya, itu juga jelas. Pernyataan pembicara yang kita tampilkan di video dengan mengatakan, kalau begitu saya sudah dapat terang-terangan, mohon maaf, maka saya timbang-timbang. Tidak boleh dong timbang-timbang. Ya. Tidak boleh kita mengatakan hukum Islam ini kemudian kita menimbang-nimbang. Tidak boleh. Kita harus masuk di daerah mana tertinggi atau leader tertinggi, menanyakan kepada mereka jika ada yang kurang jelas. Tapi jika Anda bertanya kepada yang baru membernya 500 orang, ini adalah kesalahan dalam melakukan pernyataan.
Apalagi pertanyaannya salah. E-commerce kita yang membeli, ada anggota kita, coba saya misalnya bertanya kepada VTuber yang punya anggota 10 orang, jika dia punya poin dan ingin menjualnya, apakah di bawahnya yang 10 orang yang harus beli? Enggak. Daftarnya gratis, ada 4 jenis dari VTube itu. Anda mau nonton sendiri dibayar. Jika Anda ingin mendapatkan mitra dan dapat bonus sponsor juga Anda dibayar. Jika Anda namanya Fast Track itu di dalam dengan membeli VioPoint dengan mata uang digital tadi, Anda juga bisa dibayar. Jika Anda melakukan 2 hal yang sama, bermitra kemudian memberikan modal, Anda juga dibayar. Akadnya jelas. Jika kita hanya mengatakan timbang-timbang, maka ini adalah sesuatu yang salah. Akadnya jelas, awalnya halal, tidak boleh akhirnya menjadi menjadi sesuatu jawaban yang berbeda. Contoh, susu, susu. Kita mau jual susu di pasar. Susu kan halal, susu kambing misalnya. Tapi jika Anda campurkan susu tadi dengan air putih untuk memperbanyak susu yang akan Anda jual, maka berubah menjadi haram. Awalnya halal. Sama seperti tadi, kita kumpulkan tadi poin. Kita kumpulkan poin banyak. Misalnya ada 1000 poin kita kumpulkan. Kalau saya lihat harga di itu 14.900 ya. Berarti sekitar 149 juta. Tapi kan orang tertentu yang dapat ini dengan memberikan prospek yang banyak, dengan usaha yang kuat, yang keras. Kalau dia mengatakan, bagaimana kalau tidak dibeli poin tersebut? Anda dirugikan. Anda dirugikan. Berarti ini yang dirugikannya. Pertanyaannya, jika pertanyaan tersebut dibalik. Tadi kan kalau Anda dirugikan, apakah kita harus mengatakan Anda bahwa bisnis ini haram? Tapi kalau pertanyaannya dibalik, jika poinnya tadi dibeli, apakah yang haram tadi berubah menjadi halal? Tidak mungkin kan? Kalau tidak dibeli haram, kalau dibeli halal. Maka masuk dari jual beli ini karena akadnya jelas, Anda juga nanti potensinya siap. Anda rugi atau beruntung. Tapi saya lihat di fitur sampai saat ini yang menjual poin itu lebih sedikit daripada pembeli poin. Artinya yang membeli poin masih jauh lebih banyak daripada penjual poin. Makanya saya lihat di yang aktif di fitur itu, kalau dia jual poinnya 2-5 menit pasti sudah ada pembelinya. Apatah lagi perusahaan memberikan kepada seluruh VTubersnya, jika tidak ada pembeli, member yang membeli dalam 1 minggu, maka perusahaan akan beli. Kenapa perusahaan beli? Karena tadi poin berharga. Tapi saya lihat belum ada yang sampai 1 minggu, 2-5 menit saja dia jual, pasti terbeli. Pasti terbeli. Itu namanya VioPoint. Masuk di VTube itu juga kan tidak dipaksa. Masuk di VTube tidak dipaksa, gratis lagi. Nonton dibayar. Sama kalau saya punya restoran. Di restoran itu ada mungkin sini yang akan saya tampilkan. Anda masuk bayar, atau Anda masuk gratis, atau Anda masuk dibayar. Mana yang kita pilih? Mau bayar, mau gratis, atau Anda masuk memang dibayar. Yang ditampilkan di dalam juga memberikan manfaat. Misalnya saya lihat ada jam tangan, bagus tuh, memberikan manfaat. Alhamdulillah, dengan waktu kita bisa mengatur waktu sholat kita, waktu ibadah kita. Yang selama ini kita mungkin tidak bisa mendapatkan, tidak mendapatkan informasi-informasi, ternyata di situ memberikan informasi terbaru, maka memberikan manfaat. Maka iklan yang disajikan ini memberikan manfaat atau tidak? Kalau memberikan manfaat, itu yang kita tonton, itu yang kita kembangkan. Coba kalau misalnya yang dipertontonkan adalah membuka aurat secara umum, maka tentu tadi sekalipun masuknya kita dibayar, kemudian kita putar dan kita senang dengan iklan tersebut, maka kita mendapatkan dosa. Tapi saya melihat
apa yang ditampilkan di YouTube ini sekitar 98% yang disajikan memang adalah iklan dan memberikan manfaat. Maka tidak berhak kita mengatakan ini sejenis ini kemudian memberikan hukum. Cobalah konsultasi kepada leader tertinggi agar bisa jelas dan diperjelas tentang apa yang ditampilkan ini. Karena ini kan tiba-tiba muncul videonya kemudian disajikan secara umum, maksudnya apa? Kalau maksudnya ingin mengeluarkan seluruh anggotanya, silahkan disampaikan. Kalau maksudnya ingin memberikan hukum, silahkan disampaikan dengan baik. Tapi kalau maksudnya YouTubers tadi ingin supaya videonya laku, gimana mereka? Maka perlu ditabayun, perlu diperjelas akadnya seperti apa. Jangan tiba-tiba ada videonya kemudian YouTubers mengatakan ini haram. Itu tidak boleh dong. Coba kalau misalnya YouTube mengambil satu langkah hukum, maka tentu ini adalah pencemaran nama baik. Maka kita tidak berhak. Sama saya mengambil contoh ya, saya mengambil contoh. Waktu saya diperkenalkan ini kan saya langsung berpikir positif bahwa orang pasti sukses kan. Tapi saya tidak langsung mengatakan bahwa YouTube ini halal, enggak. Tantangan pertamanya ada sama keluarga saya, mohon maaf, saya sebut saja namanya istri saya. Saya tawarkan, dia tidak terima. Kenapa? Takutnya nanti yang dipertontonkan itu adalah iklan yang membuka aurat. Atau misalnya dia sejenis syubhat atau sejenis haram. Tapi saya tidak berhenti di situ. Kita dengarkan leader-leader, kita diperdengarkan seperti ini. Kemudian menyampaikan, saya juga tidak pernah wakal lagi. Saya jangan sampai gara-gara YouTube kita punya masalah dengan keluarga. Sudahlah, saya tidak usah bahas kepada istri saya. Istri saya mengatakan haram, saya mengatakan saya tindak lanjut. Artinya cari, memperjelas gimana sistemnya, kenapa bisa dibayar. Terus lama sampai berbulan-bulan, dan baru beberapa hari istri saya justru dapat dari orang lain penjelasannya di medsos yang lain. Oh, ternyata ini dasarnya. Ini yang selama ini diperdebatkan. Jadi tantangan saya ada sama keluarga saya. Mungkin tantangan Anda ada kepada mitra Anda. Sama kalau Anda melihat video dengan mendapatkan ini, maka ini adalah tantangan Anda. Anda lanjut atau tidak? Anda teruskan atau tidak? Anda mau sukses atau tidak? Sebenarnya dari video tersebut, boleh jadi juga video tersebut itu menyampaikan hal yang sederhana, tapi kita sebagai VTubers, kita sebagai orang yang ingin bermitra, cara menangkap penjelasan tadi juga salah. Saya angkat ya, saya tidak menjatuhkan ulama kita, ulama besar kita, rahimahullah, Imam Syafi'i kan. Di sisi lain ada pendapat yang mengatakan ini kan tidak pernah dilakukan Imam Syafi'i. Tapi murid yang lain mengatakan ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau kita cari dasarnya, bukunya Imam Syafi'i, dia tidak pernah melakukan hal itu, bahkan dia tidak menganjurkan melakukan itu. Tapi kan ada yang mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, boleh dilakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena muridnya juga berbeda-beda. Ada kemampuannya 100%, ada kemampuannya 50%, ada kemampuannya 30%. Sama seperti yang melakukan pertanyaan ini. Mungkin kemampuannya yang sudah beberapa bulan ya, berapa ya? 2 bulan atau 3 bulan ya? Memberinya baru 500, itu secara umum baru 20% perkembangannya. Yang menjawab tidak berhak dong menjawab pertanyaan tersebut karena belum tahu dasar dari VTube itu dari akar-akarnya. Coba konsultasi kepada leader tertingginya agar ini jelas apa yang disampaikan agar tidak menjatuhkan VTube ini. Jawaban-jawaban seperti itu perlu direvisi kembali, dilihat kembali. Apatah lagi tadi, jadi yang saya garis besar adalah kenapa beliau mengatakan sejenis ini? Karena pertanyaan tadi menyatakan income kita di bawah, member baru kita, itu yang membeli poin kita. Padahal itu adalah pernyataan yang sangat-sangat salah. Tidak pernah ada peraturan dari VTube bahwa yang membeli adalah di bawah kita. Seandainya juga yang fast track saya lihat di VTube itu membeli poin, itu adalah paksaan, itu sudah jelas adalah
money game. Ingat, money game itu jika kita mendapatkan barang yang harganya 3 juta, itu pendaftarannya 8 juta. Permainan uang kan? Tanam saham misalnya. Hari ini kita nabung misalnya 300.000 dengan impian nanti kita bisa punya mobil. Uang kita setorkan selama 10 tahun. Baru kita dapat hasilnya. Ini adalah permainan uang. Ada juga satu video, siapa namanya ya, yang sebelumnya tadi ini pertanyaan. Ada video di situ kan? Memang masuknya gratis, yang kita kumpulkan poin. Kalau kita kumpulkan banyak kita jual, tidak ada pembelinya. Ini menakut-nakuti. Ternyata saya telusuri video tersebut. Saya tidak sebutkan namanya, mungkin kita sudah lihat. Ternyata dia punya bisnis. Jika Anda masuk dengan berbasis jual atau menjadi mitra online, pendaftarannya 1 juta untuk mendapatkan puluhan juta per bulan. Iya, dia berhak untuk bicara di VTube. Kan anggotanya mungkin sudah banyak yang lari kan masuk di VTube. Dia harus menjawab pertanyaan itu untuk mempertahankan mitra-mitranya. Jadi pesaing bisnis ini sering kita dapatkan di VTube. Tapi ingat, kita yang harus dewasa dalam menerima jawaban-jawaban tantangan kita pada saat kita berbisnis. Ingat, berbisnis harus dibangun dari jiwa kita. Harus kita bangun dari dalam hati kita. Pebisnis itu siap untuk rugi dan siap untuk mendapatkan keberuntungan tentunya. Sekalipun tantangannya ada. Coba kita lihat di lautan. Kenapa kapal itu dibesar-besar? Kenapa dibangun beberapa lantai? Kenapa dibuat begitu mewah? Karena yang akan dia lewati ada ombak yang sangat besar yang akan ia lewati. Ingat, jangan pernah berpikir merasakan manisnya perjuangan jika Anda tidak pernah merasakan pahitnya perjuangan. Tantangan yang ada pada bisnis Anda, Andalah yang harus bersikap dewasa. Jika Anda ada yang menjatuhkan bisnis Anda, maka coba telusuri dari mana asalnya hal-hal yang ingin menjatuhkan Anda. Karena disitulah tantangannya. Ingat, VTube tidak ada paksaan. Anda masuk, silahkan. Cintai bisnis Anda, karena dengan kecintaan terhadap apa yang Anda lakukan adalah tanda kesuksesan di dalam bisnis Anda. Terima kasih. Semoga menjadi penguat untuk Anda, dan semoga Anda semua bisa sukses bersama-sama dengan niat ingin sukseskan orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.